Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk di pertemuan ketiga di mata kuliah APSI Analisa Perancangan Sistem Informasi. Di pertemuan ketiga ini kita nanti akan membahas masalah analisa sistem informasi, di mana nanti di dalamnya akan membahas bagaimana menganalisa di tahap awal ketika ingin merancang sebuah sistem informasi. Kita akan melihat analisa apa saja yang kita butuhkan di dalam sistem informasi. Bagaimana kita dapat mengambil data-data dari atau mengumpulkan data-data yang akan kita gunakan untuk merancang sebuah sistem informasi. Kemudian nanti di dalam pertemuan ketiga ini kita juga akan membahas mengenai proses bisnis daripada sistem informasi tersebut ya. Nah, ini di pertemuan ketiga kita akan bahas. Analisa sistem informasi. Apa itu analisa? Analisa itu adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal ya. Kita harus tandai di sini, di garis bawahi, di proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case yang ada. Saya selalu tekankan kepada teman-teman setiap kali mengajar, kenapa sih harus ada sistem, kenapa sih harus ada muncul sesuatu yang baru, itu karena adanya sebuah case atau permasalahan. Maka di tahap awal itu, kalau teman-teman masih ingat mengenai minggu lalu, SDLC, Software Development Life Cycle, di mana kegiatan yang pertama itu adalah melakukan analisa. Nah, analisa ini adalah kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari dan evaluasi bentuk permasalahan yang ada. Permasalahannya sebenarnya apa sih yang ada sekarang ini? Misalnya ya, contohnya misalnya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan belum memiliki sebuah sistem informasi yang berbasis website. Selama ini adalah data-data atau informasi itu tidak tertampung gitu atau tidak bisa di-share kepada pihak-pihak yang lain, maka itu adalah sebuah case ya atau sebuah permasalahan. Nah, dibuatkanlah sebuah sistem informasi berbasis web di perusahaan tersebut. Nah, berarti di awal adalah bahwa adanya permasalahan di sana sehingga dibuatkanlah sebuah dan dirancang sebuah sistem informasi untuk bisa memberikan informasi atau share informasi kepada pihak-pihak yang lain ya. Nah, apa saja tujuan utama dari analisis sistem informasi? Yang pertama adalah kita menentukan kelemahan dari proses bisnis pada sistem yang lama untuk bisa menentukan kebutuhan dari sistem yang baru. Nah, itulah makanya kenapa ada yang namanya versi 1, versi 2-nya direvisi, atau adanya sistem informasi yang baru untuk menggantikan yang lama, karena mungkin ada kelemahan-kelemahan di sistem yang lama, ya. Jadi tujuan yang pertama adalah itu, menentukan kelemahan dari proses bisnis pada sistem yang lama. Kemudian yang kedua, tujuan utama analisis sistem informasi yang kedua ini adalah menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem yang baru. Apakah dibutuhkan sistem yang baru ini, ataukah pakai yang lama aja udah bisa gitu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai tujuan utama analis sistem informasi. Nah, makanya kadang-kadang kita kan suka bisa mengupdate gitu ya. Update aplikasi yang baru itu sebenarnya adalah nanti ada beberapa proses bisnis yang baru di sana gitu. Nah, ini tujuan utama daripada analisis sistem, menentukan tingkat layak nggak kebutuhan sistem yang baru ini. Nah, di dalam analisis sistem informasi ada yang namanya pendekatan analisis model driven. Ada 3 ya. Yang pertama adalah analisis terstruktur, kemudian nanti ada rekayasa informasi, dan ada analisis berorientasi objek. Biasanya kalau analisis terstruktur ini adalah proses oriented, berorientasi pada proses. Nah, penggambarannya nanti menggunakan data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau DFD ini adalah analisanya berfokus pada aliran data dan proses bisnis dalam perangkat lunaknya. Nah,
Pendekatan analisis yang kedua ini adalah rekayasa informasi. Ini menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru sebagai data center. Model data dalam rekayasa informasi ini bisa menggunakan disebut sebagai entity relationship. Rekayasa informasi ini mensinkronkan pemodelan data dengan pemodelan proses. Jadi nanti di sana ada yang namanya entity relationship. Kemudian yang ketiga adalah analisis berorientasi objek. Kalau tadi analisis terstruktur dia berorientasi proses, kalau analisis berorientasi objek, maka dia adalah object oriented ya, berorientasi objek atau model object oriented analysis. Ini adalah gambar-gambar yang mengilustrasikan objek-objek sistem dari berbagai perspektif seperti struktur, perilaku, dan iterasi antar objek. Misalnya nanti kita menggunakan UML, ya, Unified Modeling Language. Nah, pendekatan analisis yang kita gunakan nanti di mata kuliah APSI ini adalah yang ini, berorientasi objek. Nanti kita akan menggunakan UML ya. Kemudian kita akan lihat di dalam analisa sistem informasi nanti ada yang namanya analisis kebutuhan sistem. Hasil dari analisa kelemahan sistem dapat digunakan untuk merekomendasikan analisa kebutuhan sistem dan juga rekomendasi fungsionalitas apa saja yang dibutuhkan sistem baru. Jadi, kenapa sih kita membuat sistem yang baru? Karena adanya kelemahan di sistem yang lama. Nah, hasil dari kelemahan di sistem yang lama inilah yang kita jadikan sebagai analisa kebutuhan sistemnya atau requirement sistemnya. Apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang baru? Oh, ternyata kita harus perlu model yang baru nih untuk sistem yang baru. Karena di sistem yang lama model itu nggak ada. Misalnya kayak gitu ya. Contohnya misalnya nih di sistem informasi rumah sakit. Di sistem yang lama ini tidak membahas masalah pembayaran biaya rumah sakit menggunakan BPJS misalnya ya, atau asuransi. Maka di sistem yang baru kita akan buatkan. Berarti kelemahan dari sistem yang lama adalah menjadikan sebagai sebuah requirement atau kebutuhan untuk sistem yang baru. Ternyata kita harus tambahkan mengenai pembayaran menggunakan BPJS misalnya atau menggunakan asuransi. Nah, ini adalah hasil dari ini adalah analisis kebutuhan daripada sistemnya. Biasanya ini tadi ya hasil dari analisa kelemahan sistem yang lama ini bisa dijadikan sebagai atau bisa direkomendasikan sebagai sebuah requirement daripada sistem. Tujuan dari analis kebutuhan sistem yaitu memahami sebenar-benar kebutuhan sistem yang baru yang dapat juga diartikan tentang pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem dan karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Maka kita butuh melakukan yang namanya requirement. Kebutuhan apa saja yang ada di yang akan kita buat nanti. Biasanya requirement system ini pengembang dengan apa namanya ya, yang membutuhkan sistem ini saling berkoordinasi. Apa sih yang harus dibutuhkan di dalam sistem ini itu nanti apa namanya berdiskusi ya. Tipe-tipe kebutuhan sistem. Yang pertama adalah operasional, yang menjelaskan teknis bagaimana sistem baru akan beroperasi. Kemudian kinerja yang menjelaskan seberapa bagus kinerja perangkat lunak yang dikembangkan dalam mengolah data, menampilkan informasi, dan secara keseluruhan menyelesaikan proses bisnis. Tipe kebutuhan yang ketiga adalah keamanan atau security, berisi pernyataan tentang mekanisme pengamanan aplikasi data maupun transaksi yang akan diimplementasikan pada sistem. Nah, tipe kebutuhan sistem yang selanjutnya adalah politik dan budaya. Ini isinya menyangkut hubungan dengan isu-isu politik dan budaya yang tidak menimbulkan perspektif negatif terhadap sistem tersebut. Jadi ini tipe-tipe kebutuhan daripada sistemnya, bisa karena operasional seperti apa, kinerjanya seperti apa, dari sisi security-nya yang dibutuhkan dari sistem itu apa aja, dari sisi politik dan budaya apa saja yang dibutuhkan untuk sistem informasi tersebut. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah sistem informasi, kita harus setelah dilakukan yang namanya requirement requirement system atau kebutuhan sistemnya apa,
Tahap selanjutnya adalah kita mengumpulkan, bagaimana kita untuk mengumpulkan data yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah sistem informasi tersebut. Nah, ada beberapa metode-metode yang bisa digunakan untuk, pengumpulan data. Apa sih metode pengumpulan data? Itu adalah berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan daripada penelitian tersebut atau tujuan daripada pembuatan sistem informasi tersebut. Pulta atau proses pengumpulan data, ya singkatannya Pulta ya. Proses pengumpulan data ini dilakukan pada pembahasan di sistem berjalan dalam fase tahap analisa. Jadi di tahap awal lah dilakukan yang namanya pengumpulan data. Ini merupakan proses awal yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat. Jadi, proses pengumpulan data atau kita metode pengumpulan datanya nanti bisa macam-macam ya. Bisa dari data sekunder, bisa dari data primer. Yang penting pengumpulan data itu tujuannya adalah untuk sebagai bahan yang akan digunakan untuk proses sebuah sistem yang akan kita bikin nantinya. Dan biasanya dikerjakan di tahap awal, yaitu di tahap analisa ya. Nah, ini metode pengumpulan datanya. Nah, kemudian sumber datanya tadi kita bisa ambil dari data primer dan data sekunder. Data primer ini yaitu diperoleh sendiri. Bisa pakai wawancara, observasi, tes, kuesioner, kemudian dicek lapangan, ya kan. Itu adalah data primer. Bagaimana yang kedua adalah data sekunder. Sumber data yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber kedua yang bukan yang utamanya. Biasanya misalnya kita ambil dari laporan tahunannya, misalnya ya dari buku laporannya, bisa dari websitenya kita baca-baca, bisa dari profil perusahaannya, misalnya itu adalah data sekunder. Nah, kemudian ini ada metode pengumpulan datanya bisa macam-macam. Ini yang gampang ini. Nah, ini metode pengumpulan datanya bisa macam-macam nih kita bikin. Bisa menggunakan kuesioner, bisa dengan observasi, berarti langsung datang ke lokasi ya. Bisa juga dengan wawancara dan dokumen. Nah, pengumpulan data yang kuesioner ini biasanya berisikan daftar pertanyaan yang akan ditujukan kepada responden. Jadi disebar kuesionernya, disebar ya. Ya, biasanya isi kuesioner itu adalah list-list pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Nanti hasil dari jawaban responden itulah nanti dijadikan sebagai bahan ya atau data-data yang akan digunakan untuk membangun sebuah sistem tersebut. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua adalah selain kuesioner bisa juga dengan observasi. Nah, ini biasanya observasi itu adalah kita terjun langsung ke lokasi ya. Kita datangi bagaimana kondisi di sananya, seperti apa kita lihat langsung ya. Ini katanya pengamatan melibatkan semua indera. Bisa penglihatan, pendengaran, penciuman, gitu. Kita lihat langsung bagaimana kondisinya, kemudian kita catat dan hasilnya nanti akan kita jadikan sebagai bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun sebuah sistem tersebut. Kemudian metode pengumpulan data yang selanjutnya bisa juga dengan wawancara. Kita bisa melakukan wawancara baik secara langsung ataupun tatap muka ya, ataupun bisa menggunakan telepon misalnya atau telekonferensi. Nah, jawaban dari responden ini direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti nanti yang akan dijadikan bahan atau data untuk penelitian tersebut. Kemudian pengumpulan data yang selanjutnya ada dokumen. Dokumen ini adalah kita bisa ambil data yang berhubungan dengan penelitian tersebut melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Bisa dari misalnya jurnal-jurnal, bisa dari bukunya, bisa dari lembaga. Nah, ini dokumen-dokumen ini nanti yang akan diperlukan untuk mendukung
kelengkapan data yang lain. Nah, jadi metode pengumpulannya macam-macam, bisa dengan kuesioner, observasi, wawancara, dan juga pengumpulan dokumen-dokumen yang lainnya sebagai tambahan gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan ketika proses mengerjakan tugas akhir nanti ya, bagaimana metode pengumpulan datanya. Apakah kita hanya wawancara aja, atau hanya sebar kuesioner, terus kita juga mengumpulkan dokumen, nah itu terserah dari teman-teman ya. Ini tadi. Kemudian, tadi kita lihat dari sisi pengumpulan data. Kemudian tadi yang saya katakan, di dalam analisa sistem informasi ini, nanti kita akan membahas mengenai proses bisnis yang akan terjadi di dalam sistem tersebut. Proses bisnis itu apa? Proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Nah, biasanya isi dari bisnis proses ini adalah semua kegiatan apa yang terjadi di dalam sistem tersebut atau proses apa yang ada di dalam di dalam sistem informasi yang akan dibuat itu seperti apa. Misalnya kalau misalnya di sistem kita ingin membuat sistem informasi rumah sakit misalnya ya, maka bagaimana proses bisnis yang terjadi di dalam sistem tersebut? Misalnya proses bisnis yang terjadi di dalam sistem informasi rumah sakit adalah dimulai dari tahap awal yaitu pendaftaran. Kemudian pendaftaran ini nanti dijabarkan, dijelaskan di dalam pendaftaran ini ngapain aja gitu. Oh, di dalam pendaftaran ini calon pasien akan mendaftar terlebih dahulu. Apabila dia adalah pasien baru, maka dia harus mengisi formulir. Kemudian nanti formulir ini nanti akan diinputkan ke dalam sistem, ke dalam sistem. Nanti kemudian nanti diproses sehingga keluarannya nanti adalah misalnya kartu pasien, contohnya seperti itu ya. Nah, itu proses yang pertama pendaftaran. Kemudian nanti ada di dalam sistem informasi rumah sakit kadang-kadang ada setelah pendaftaran nanti yang selanjutnya apa? Tindakan, misalnya tindakan dokter apa. Kemudian nanti apa? Pemberian obat misalnya. Sampai dengan nanti di tahap akhir nanti misalnya pembayaran gitu. Bagaimana proses di pembayaran? Apakah harus cash? Apakah bisa pakai asuransi, misalnya tadi yang kayak BPJS gitu misalnya ya. Apakah boleh ngutang gitu misalnya. Itu nanti dijelaskan di proses bisnis apa yang terjadi di dalam sistem tersebut ya. Nah, ini beberapa karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki oleh suatu proses bisnis. Ini dia. Biar cakep diginiin. Karakteristik dari suatu proses bisnis yang pertama adalah definitif. Suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Jadi di dalam proses bisnis itu inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya nanti apa. Ya, jadi misalnya kayak tadi inputnya adalah calon pasien daftar, kemudian ikan isi formulir ya, maka inputannya adalah isi formulir. Kemudian formulir itu diolah, berarti kan ada proses. Kemudian nanti setelah diproses, maka hasil akhirnya adalah akan keluar atau tercetak kartu anggota. Nah, itu adalah keluarannya. Jadi di karakteristik yang pertama untuk proses bisnis harus definitif. Artinya proses bisnis ini harus memiliki inputnya seperti apa, yang jelas ya, prosesnya seperti apa, keluarannya seperti apa. Kemudian, karakteristik yang kedua dari proses bisnis adalah urutan. Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Jadi dia harus berurut. Setelah proses A, selanjutnya adalah proses B. Kemudian selanjutnya adalah proses C. Dia nggak bisa lompat. Habis proses A langsung proses D itu nggak bisa. Jadi dia harus urut. Jadi urutannya apa?
Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah pelanggan. Suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil dari proses itu. Nah, kalau tadi di sistem informasi rumah sakit, pelanggannya itu adalah bisa pasien, bisa dokternya, bisa karyawannya, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan pelanggan. Kemudian, karakteristik dari suatu proses bisnis yang lain adalah nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Jadi, di dalam proses bisnis itu harus ada nilai tambahnya. Kalau misalnya misalnya tadi yang isi formulir pendaftaran kan, nilai tambahnya adalah misalnya kalau dia pakai sistem informasi terkomputerisasi, ya dia inputnya secara online gitu misalnya, atau terkomputerisasi ya, tidak yang hard copy gitu ya. Nah, itu adalah nilai tambahnya. Kemudian ada yang namanya keterkaitan. Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam satu struktur organisasi. Dia nggak bisa berdiri sendiri suatu proses tersebut. Dia harus ada yang namanya keterkaitan antar proses ya. Kemudian karakteristik dari proses bisnis adalah fungsi silang. Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus mencakup beberapa fungsi, ya prosesnya itu harus punya fungsi. Fungsinya apa? Untuk pendaftaran, untuk tindakan misalnya, atau kayak di perpustakaan misalnya peminjaman buku, pengembalian buku seperti apa. Itu adalah karakteristik dari proses bisnis. Nah, ini kita lihat contoh dari proses bisnis. Ini kasusnya adalah sistem informasi perpustakaan. Ini contoh proses bisnis ya, teman-teman coba diperhatikan, dipahami seperti apa sih proses bisnis itu. Tadi saya katakan bahwa di dalam proses bisnis ini akan dijelaskan alur kerja atau proses apa yang terjadi di dalam bisnis tersebut atau di dalam sistem informasi yang akan dibuat tersebut. Seperti apa proses yang akan terjadi, prosedurnya seperti apa gitu. Nah, sekarang studi kasusnya adalah sistem informasi perpustakaan. Maka proses bisnis yang terjadi di dalam sistem informasi perpustakaan itu, yang pertama, dimulai dari pendaftaran anggota. Nanti dijelaskan nih di dalamnya, pendaftaran anggota ini ngapain aja. Nah, seorang calon anggota yang belum menjadi anggota perpustakaan dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir tersebut, maka data calon anggota dapat diinput ke dalam sistem oleh pustakawan. Pustakawan mencetak kartu anggota dan menyerahkan ke anggota perpustakaan. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya calon anggota. Ini adalah tadi ya, yang pelanggan tadi yang berhubungan dengan sistem tersebut siapa? Calon anggota. Terus tadi kan di sini ada nih pustakawan. Nah, pustakawan juga nih, ini adalah sebagai pelanggannya. Jadi ada yang berinteraksi dengan sistemnya itu. Siapa ya? Nah, kemudian di sana ada yang namanya input, proses, dan outputnya. Inputnya apa? Isi formulir. Itu kan inputannya. Kemudian diproses kan? Inputannya diinput ke dalam sistem oleh pustakawan. Maka outputnya apa? Kartu anggota. Nah, jadi di sana ada yang namanya tadi karakteristiknya definitif ya, bahwa di sana Anda harus dijelaskan inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, nanti outputnya seperti apa. Nah, proses bisnis yang kedua dari sistem informasi perpustakaan ini adalah pengolahan. Kita lihat lagi. Di pengolahan ini, pustakawan harus memasukkan data koleksi bahan pustaka yang dibelinya ke dalam sistem. Proses pengelolaan akan dilaksanakan dan pustakawan dapat mencetak label koleksi untuk masing-masing koleksi bahan pustaka. Nah, ini biasanya adalah apabila ada buku baru atau ya, maka artinya direkap, dimasukkan ke dalam sistem data-datanya. Kemudian proses bisnis yang selanjutnya adalah proses peminjaman. Nah, di proses peminjaman ini nanti dijelaskan itu ngapain aja. Nah, kita baca. Koleksi bahan pustaka yang telah melalui proses pengolahan. Jadi,
buku-buku tadi yang sudah diproses, yang sudah di-label, dikasih label ya, dapat dipinjamkan kepada anggota. Saat seorang anggota meminjam koleksi bahan pustaka, pustakawan harus memasukkan nomor keanggotaan dan sistem akan menyimpan dan peminjaman serta menampilkan form untuk menambahkan data lengkap peminjaman. Pustakawan mengisikan nomor dari koleksi bahan pustaka yang akan dipinjam dan tanggal pengembalian. Jadi di sana ada proses peminjaman di mana tadi anggota yang akan meminjamkan buku akan diproses oleh si pustakawan, dimasukkan ke dalam sistem, di-input data-datanya, kemudian nanti akan diserahkan kembali kepada si anggota dan diberitahu kan, kasih tahu data lengkap peminjamannya apa, siapa yang minjam, buku apa yang dipinjam, berapa lama minjamnya, harus dikembalikannya tanggal berapa, itu semuanya dijelaskan di prosedur atau di proses bisnis yang ketiga, yaitu peminjaman. Kemudian setelah berurutan ya ini ya, setelah tadi proses yang ketiga itu peminjaman, maka proses yang keempat adalah pengembalian. Nah, bagaimana proses bisnis yang ada di pengembalian ini yang akan terjadi di dalam sistem informasi perpustakaan? Nah, kalau di pengembalian, pustakawan harus mencatat data pengembalian. Pada saat anggota mengembalikan buku pinjamannya, pustakawan mengisikan nomor dari koleksi bahan pustaka yang dikembalikan pada form pengembalian. Pada form ini terdapat informasi seperti anggota peminjamnya siapa, koleksi bahan pustakanya yang telah dipinjam seperti apa, kemudian apakah sudah dikembalikan atau belum, tanggal pengembaliannya kapan, dendanya apakah ada, harus bayar berapa. Nah, ini dijelaskan di bagian proses yang keempat, yaitu pengembalian. Nah, empat ini yang akan dijadikan, empat inilah yang dikatakan sebagai proses bisnis daripada sistem informasi perpustakaan tersebut ya, itu contoh kasusnya. Apakah cuma 4 saja Bu proses bisnisnya? Tidak, itu semuanya tergantung dari sistem informasi yang kamu analisa nantinya. Apakah dia hanya ada 4 proses bisnis, ataukah ada 5 proses bisnis, ataukah cuma 3 gitu. Jadi semuanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi atau perusahaan tersebut ya. Nah, ini proses bisnis. Nah, kemudian kita akan lihat ketika kita sudah menyiapkan sebuah proses bisnis daripada sistem informasi tersebut, kita bisa gambarkan proses bisnis itu menggunakan activity diagram ya. Activity diagram ini adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nanti di sana memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Tujuan utama dari activity diagram adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar mudah dipahaminya. Di mana nanti activity diagram ini menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Apa sih tujuan dari membuat activity diagram? Yang pertama adalah nanti akan dijelaskan bahwa activity diagram ini menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses seperti apa. Jadi nanti ada urutan-urutannya, aktivitas A, aktivitas B, ya. Kemudian dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Jadi nanti ketika pengembang membuat sebuah activity diagramnya, nanti pihak yang minta dibuatkan atau pihak pelanggannya nanti akan bisa melihat, oh ternyata urutan aktivitasnya seperti ini gitu ya. Kemudian membantu memahami proses secara keseluruhan. Itu juga tujuan daripada menggambarkan activity diagram. Bagaimana nanti memahami proses secara keseluruhannya. Kemudian menggambarkan aliran paralel, bercabang, dan bersamaan dari sistem. Nanti akan terlihat gambarannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, kasus yang tadi, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk activity diagram, nah kita bagi 3 nih, contohnya ya.
Nah, ini contohnya di sini ada 3. Di sini kan yang menjalankan sistem ini siapa, nanti kita tuliskan. Ada calon anggota atau anggota, kalau dia masih baru berarti kan dia calon anggota ya. Kemudian nanti ada pustakawan nih. Jadi pustakawan ini juga yang akan bersentuhan dengan sistem tersebut atau aplikasi perpustakaan tersebut. Nah, ini adalah aplikasi perpustakaannya. Ingat bahwa di dalam sebuah sistem itu harus ada yang namanya people, proses, dan teknologinya. Jadi harus ada people-nya, ada orangnya. Kemudian nanti ada prosesnya di mana, bagaimana ya. Dan ada teknologinya. Teknologinya apa nih? Aplikasi perpustakaan. Nah, sekarang kita lihat nih contoh activity diagram. Ini diambil dari bagaimana urutan-urutan pekerjaan di dalam proses bisnis ya. Dimulai dari tanda bulatan ini adalah mulai start-nya atau mulai. Nah, mulainya adalah dari calon anggota atau anggota ya, dimana nanti kegiatannya ngapain, dia akan mengisi form pendaftaran ya. Ini tasknya ngapain nih, ngisi form pendaftaran. Nah, nanti form pendaftaran ini akan diserahkan ke pustakawan nih, pustakawan. Nah, ya, akan diserahkan oleh ke pustakawan. Nanti di pustakawan ini kegiatannya adalah activity-nya adalah memeriksa kelengkapan isi form. Kemudian nanti ada pilihan nih. Ada pilihan. Isiannya sudah lengkap. Jika iya, maka lanjutkan input form pendaftaran. Jika belum, lengkapi, balik lagi ke sini. Ya. Nah, jika isiannya sudah lengkap, input form pendaftaran. Ini yang input adalah si pustakawan. Nah, di input. Nah, kemudian input nanti kan akan disimpan ke dalam database. Maka digunakanlah sistem informasi dari si aplikasi perpustakaan ini ada data store, artinya dia akan menyimpan ke dalam database. Kemudian nanti dari si aplikasi ini akan mengeluarkan atau outputnya adalah cetak kartu anggota ya, diserahkan disiapkan oleh si pustakawan ya. Cetak kartu, mungkin pustakawan ini melakukan cetak atau print gitu kan. Nah, proses cetak kartu anggota dibalikan lagi ke pustakawan, kemudian kartunya diterima oleh si calon anggota. Si calon anggotanya atau anggotanya ya. Nah, baru kemudian proses ini peminjaman buku. Kok tadi kan di awal sini ada tulisan ini. Pendaftaran anggota. Kalau tadi pengolahannya, inilah dia di dalam sini ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Ini kan dibatasin nih, ada garis putus-putusnya. Ini adalah kondisi proses yang pertama, atau proses bisnis yang pertama yaitu pendaftaran. Kemudian setelah itu ada proses yang kedua yaitu peminjaman buku. Kegiatannya ngapain aja, aktivitinya ngapain aja. Nah, si anggota ini nanti akan mencari buku, kemudian menyerahkan bukunya dan kartu anggotanya ke si pustakawan. Nanti si pustakawan menginput peminjaman buku. Ketika dia menginput peminjaman buku, maka nanti akan tersimpan ke dalam database buku tadi atau database peminjaman buku ke dalam sistem perpustakaannya. Ke dalam aplikasi perpustakaannya. Kemudian nanti dari aplikasi akan memberitahukan bahwa bagaimana tanggal berapa dipinjam, siapa yang minjam, anggotanya siapa, buku apa yang dipinjam, ini semuanya di sini. Kemudian nanti si pustakawan akan menyerahkan buku dan kartu anggota kepada si anggota yang menerima buku. Kemudian, nah ini prosesnya peminjaman buku. Bagaimana kalau untuk proses pengembalian buku? Nah, ketika proses pengembalian buku, si anggota ini mengembalikan buku, akan dikembalikan ke si pustakawan akan menginput pengembalian buku, dia tetap mengecek nanti ke dalam data store ya, atau database-nya, dicek nanti di arsipnya, ini kan masuk ke dalam, nah ini tadi, ke dalam aplikasi perpustakaannya ini. Kemudian nanti dia akan memberikan tanggal pengembaliannya kapan, sampai dengan selesai di
calon di anggota ya, sampai selesai nanti finishnya adalah di anggota, bahwa oh bukunya udah dikembalikan, kartunya bukunya sudah kembali, kemudian dicek kalau misalnya ada denda harus bayar, kalau tidak ada denda ya sudah selesai prosesnya. Nah, ini masuk di sini kelihatan nih. Prosedur peminjaman pengembalian satu kotak, kemudian satu kotak ini peminjaman, kemudian satu kotak lagi ini adalah pendaftaran anggota. Nah, disesuaikan saja dengan activity-nya ya, atau kegiatan-kegiatannya apa aja. Nah, sampai di sini untuk materi hari ini. Nanti saya akan memberikan tugas ketiga untuk teman-teman. Karena minggu lalu saya berikan tugas yaitu mengenai bagaimana membuat proses bisnisnya. Ya, nah untuk tugas yang ketiga ini teman-teman membuat activity diagramnya ya. Buat activity diagramnya dari proses bisnis yang sudah teman-teman buat, dari analisa sistem berjalan yang sudah teman-teman buat di pertemuan sebelumnya ya. Nanti saya akan berikan penjelasan mengenai tugas. Mudah-mudahan paham untuk hari ini, terutama bagaimana cara membuat activity diagram dan apa fungsi dari activity diagram tersebut ya. Terima kasih. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.